warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada pelajaran pada hari ini kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu adalah kubus dan balok. Sebelum Bapak melanjutkan materi, izinkan Bapak membaca capaian pembelajaran terlebih dahulu. Jadi peserta didik dapat mengonstruksi dan mengurai bangun tuang, kubus dan balok, mengenali karakteristik peserta didik, juga dapat menghitung luas permukaan dan turun bangun ruang serta menyelesaikan semuanya dalam hitungan sekali. Untuk video pembelajarannya, pertama itu adalah melalui pengamatan spesifikasi dan lokasi dan paket pada APD dan video kubus balok transparan dan kubus satuan. Peserta didik dapat menghitung ruang kubus dan balok menggunakan rumus matematika dengan tepat. Yang kedua itu melalui analisis dimensi panjang, lebar dan tinggi pada tanaman kulit masa depan. Peserta didik dapat menentukan jumlah maksimal paket kubus dan menggunakan dalam bagasi secara akurat tanpa ada ruang kosong yang terbuang. Yang ketiga ada melalui diskusi kelompok berbasis masalah. Peserta didik dapat memusatkan masalah kombinasi memanfaatkan dua jenis paket yang berbeda ukuran dengan argumen matematis yang logis dan berunsur. Yang terakhir ada melalui simulasi peran sebagai tim logistik, ekspedisi ramah lingkungan. Peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama dalam mengoptimalkan efisiensi penataan ruang di dunia nyata secara bertanggung jawab. Di sini kita akan memasuki materi, yaitu dalam petualangan paket misteri. Jadi orientasi disebutkan kurir ekspedisi. Jadi kalian bayangkan kalian adalah manajer logistik kurir masa depan. Jadi tugas kalian adalah memastikan semua paket termuat dengan efisien dan aman ke dalam mobil pengirim. Di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana cara kita memastikan semua paket termuat dengan efisien? Ada yang tahu? Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara kita memastikan semua paket termuat dengan efisien? Mungkin dengan cara memasukkan benda-benda ini secara perhatian. Seperti benda ini benda apa teman-teman? Kubus. Untuk kubus itu rumusnya itu apa? Sisi kali sisi. Apa ulangi? Sisi kali sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Di sini ada benda apa lagi nih? Persegi panjang. Balok. Jadi kubus balok. Belajar tuh. Panjang adalah dari tinggi. Untuk panjangnya yang bagian mana? Bagian samping. Bawah. Untuk lebarnya? Atas. Untuk tingginya? Lebarnya ke sini. Ya. Untuk tingginya berarti? Atas. Sudah paham ya berarti ya? Yang kedua, kalau kita punya kotak besar dan kotak kecil, apakah kita langsung masukkan saja secara acak? Misalnya kayak gini. Kita punya kotak kecil, lalu kita masukkan benda-benda ini secara acak. Nah, apakah beraturan? Jadi nanti kita akan mempelajari tata cara meletakkan benda-benda ini secara secara efisien agar semua benda ini bisa masuk dan teratur. Oke ya? Yang ketiga itu adalah dapat cara menghitung yang bisa membantu kita mengatur paket. Yang tahu? Tidak. Untuk yang ketiga ini nanti kita pelajari di dalam APD-nya. Oke, di sini kita lihat ada gambar apa? Mobil. Gambar apa teman-teman? Mobil kargo. Mobil kargo S dan mobil kargo Y. Untuk mobil kargo X itu bendanya seperti
tadi apa? Kalau berarti kita menggunakan rumus itu P kali L kali T. Untuk mobil Cargonya itu sama juga bentuk balok. Jadi kita menggunakan rumus P kali L kali T. Bawah. Nah, nanti kita menyusun sebuah paket. Nanti kalian bisa bebas pilih paket apa saja. Misalnya di sini, misalnya Bapak ingin pilih mobil Cargo X, panjangnya adalah mobil Cargo X itu panjangnya ada 180 dan lebarnya 90 dan tingginya adalah 110 cm. Oke, Bapak di sini misalnya ingin memilih sebuah paket kargo besar. Paket kargo besar itu berbentuk balok. Jadi paket kargo besar untuk paket kargo besar itu berbentuk balok. Jadi P kali L kali T. Paket kargo besar panjangnya 100, lebarnya itu ada 50. Untuk panjangnya tadi ada berapa teman-teman? 100 Panjangnya 100 dan lebarnya tingginya 40 cm. Berarti total volumenya itu ada berarti 200.000. Nah, di sini ada rangka pengerjaan. Jadi kalian akan memilih salah satu mobil untuk mengantar paket. Jadi bisa pilih mobil X atau mobil Y. Lalu kemudian pilih 5 paket yang volumenya sesuai dengan kapasitas bagasi mobil. Nanti juga kalian bisa pilih paket apa aja yang mau kalian bawa. Yang kedua, yang ketiga hitung volume bagasi mobil yang kamu pilih. Misalnya ini nanti tadi kan mobil X, nanti kalian jumlahkan ini berapa. Untuk pilih pak, yang pertama pilih paket bebas daftar tabel di atas yang volumenya sesuai dengan kapasitas bagasi mobil pilihanmu. Oke, yang pertama langsung pertama dijawab. Untuk mobil tadi bapak ambil mobil X. Ini misalnya aja nih, misalnya ini mobil X kapasitasnya ada 500. Untuk volumenya mobilnya berarti 500, pas 500. Untuk kapasitas bagasi mobil pilihan berarti 500 cm. Nanti kalian isi alasan kelompoknya itu apa gitu, memilih mobil ini. Lalu kalian pilih apa saja paket tadi. Misalnya bapak ambil paket B, bapak ambil paket B dua paket. Jadi totalnya di sini ada 400. Nanti kalian totalkan paketnya 200 tambah 200 sama dengan 400 cm kubik. Nah, nomor 3 itu apakah bagasi sudah optimal? Jadi nanti kapasitas mobil 500 dengan total volume paket tadi. Bagasinya itu 500 dikurang 400. Jadi sama dengan berapa? 500 dikurang 400. 100 cm. 100 cm kubik.
400 dibagi 500 itu bisa kan? Jadi nanti kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita lagi bisa dicoret. Jadi 4 dibagi 5 kali 100. 4 dibagi 5, ada yang tahu berapa? 0,8. Nah, 0,8 kita kali 100%. Agar mengetahui berapa persen ruang bagasi yang masih kosong tadi, kita nol di sini. Nol ini kita pisahkan setelah angka 8, jadinya adalah 80%. Untuk berapa persen ruang bagasi yang masih kosong, berarti berapa? 80%. Nah, nanti terakhir kalian akan menuliskan keputusan kelompok. Jadi apabila kalian harus pilih, untuk paket-paketnya kalian akan pilih dan kalian akan mengambil alasan keputusannya. Oke, nanti kalian membuat 7 kelompok beranggotakan 5 orang. Salah? Sudah. Baik anak-anak, kita melingkar biar gampang ini ya. Baik teman-teman tertanda. Untuk kelompok 1 tadi yang mana? Kelompok 2? 3. Berarti? Berapa? 3, 4, 5, 6, 7. Kalau melingkar dong. Iki kapasitas jadi kita tulis yang gini. Iki hasilnya sih tak tulis yang gini. Iki hasilnya sekolah iki loh. Mobilmu di. Kuwi dong. Ini seek dong. Iki yang enggak tulis kali serat. Terus kali berapa? 9 ini kali ada itu ya.
Kak, sudah Kak. Baik, apakah sudah semuanya? Sudah. Untuk urutannya kita mulai dari urutan kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan maju terlebih dahulu. Ada kok. Ayo. Masukkan hasil kartunya, mobilnya ada kartu X. Dia 180 kali 90 kali 110 Kak. Jumlahnya 1.782. Nah, kapasitas tenaga dia 1.782. Nah, bagaimana strateginya? Nah, ini ada 5 paket. Ada paket jumbo, ada paket jumbo A dan jumbo B, ada kartu besar, ada medium B dan menara Pak. Nah, total volume listrik paket besar 1.552. Apakah bagasi sudah optimal? Sudah. Sudah. Nah, dengan kapasitas 1.740 tadi dan total volumenya 1.552. Dikurang jadi 230 Kak. Tadi presentasi pemakaiannya berapa? Presentasi pemakaian. Oh, 87%. 87% Pak. Berapa? 87%. 87%. Ya. Nih, kalian tulis di kelompok 1 persentase pemakaiannya. Nih coba nih. Delapan puluh 87,9. Bagaimana anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Apa sudah? Sudah. Oke, kelompok 1 boleh duduk kembali. Untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Kami memilih mobil kargo X dengan volume 100 cm kali 90 cm kali 110 cm. Volumenya ada 1.782.000 cm kubik. Alasan kami memilih karena efisiensi dan besar. Lalu paket yang kami ambil ada jumbo B dengan volume 600.000, jumbo A 512.000, kargo besar 200.000, medium A 125.000, medium B 216.000. Totalnya ada 1.653.000 cm kubik. Kapasitas mobilnya
1.782.000 cm kubik, lalu volume paketnya ada 1.653.000 cm kubik. Jadi sisa ruangan bagasinya ada 129.000 cm kubik. Semua paket muat ke dalam bagasi karena total paket volumenya lebih kecil. Lalu presentasi pemakaiannya ada 92,76%. Presentasi ruang bagasi yang masih kosong ada 1,24%. Paket mobil yang dipilih kargo X. Paket yang dipilih jumbo B, jumbo A, kargo besar, medium A, medium B. Alasannya karena muat. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kan kelompok selanjutnya. Kelompok 3. Kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Untuk apakah semua paket muat di dalam bagasi? Iya, karena bagasi muat dalam total volume yang dibutuhkan. Selanjutnya, berapa persen ruang bagasi yang terpakai? Itu ada 68,8%. Untuk ruang bagasi yang masih kosong ada 31,13%. Selanjutnya, ini dibaca enggak Pak? Ya, selanjutnya ini bagaimana strategi kalian dalam memaksimalkan ruangan bagasi mobil yang dipilih? Kalian hanya boleh memilih 5 paket yang tersedia di daftar tabel karena tujuan perusahaan memanfaatkan ruang bagasi minimal 80%. Paket pertama yaitu jumbo B dengan ukuran panjang kali lebar kali tingginya itu 100 kali 100 kali 60 cm, jadi volumenya 600 jumbo. Paket kedua jumbo A, ukurannya itu P kali L kali T, itu panjangnya 80 cm, lebarnya 80 kali sisinya 80 dikali 80 dikali 80, hasilnya volumenya itu 512. Paket tiga yaitu kargo besar, ukurannya yaitu panjangnya 100 dikali lebar 50 dikali tingginya 40, volumenya 200. Paket 4 yaitu medium B dengan ukurannya yaitu sisinya 60 kali 60 kali 60 dengan volume 216. Paket 5 medium A, ukurannya yaitu sisi 50 kali 50 kali 50, volumenya yaitu 125. Total volume 5 paket yaitu 1.653.000. Terus kapasitasnya 2.400. Total volume paketnya 1.653.000. Sisa ruangan 747.000. Jadi presentasi pemakaiannya berapa? Ditulis. Oh iya. Oh, ini tidak ya, Rati? Oke, berarti kelompok 3 presentasi pemakaiannya 68,88%. Untuk kelompok 3, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk kelompok 4, silakan maju. Beda. Langsung ini aja. Lamaan jam 11. Lamaan jam 11. Lamaan jam 11.
Jam 11. Masih ada satu kelompok kan? Saruangnya 847.000. Udah selesai. Semua pakai uang, iya. Hanya 3 kan ini. Berapa persen uang zakat siang pasar? Desi kan udah kemarin. 61%. Berapa persen uang zakat siang masih kosong? 35,23%. Oh. Paketnya ada jumbo B, jumbo B sama paket 2 karena total volume paket lebih kecil dari kapasitas bagasinya. Oke. Bentar. Jadi presentasi pemakaian untuk kelompok udah berapa? Berapa persen? 64,71. Nih, silakan ditulis dulu. Oke, jadi kelompok 4 ada 64,70%. Untuk kelompok 4 terima kasih, silakan dulu kembali. Oke anak-anak, jadi kita bisa lihat dari kelompok 1 sampai kelompok 4 itu yang paling besar presentasi pemakaiannya di kelompok berapa? Kelompok 2. Oke teman anak-anak, bagaimana pelajaran pada hari ini? Senang apa tidak? Nah, tadi kita mempelajari apa aja? Paket, ada volume kubus dan balok. Nah, ada kesimpulan di sini. Kita akan baca bareng-bareng. Kesimpulan petualang. Yang pertama ada volume kubus dan balok. Kapasitas dan sisa ruang. Persentase penggunaan ruang. Perencanaan matang, kerja sama tim, dan penalaran spasial. Oke. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Bapak tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.